Pesona sang bodyguard. Oh my god, geram Pipit menarik rambutnya dengan cukup keras, dengan kedua jari-jari panjangnya. Wanita itu baru saja sampai rumah, dan langsung membersihkan diri kemudian melemparkan dirinya ke kasur empuknya. Ditariknya selimut berwarna putih tulang untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan semalam? Pikirnya tertahan. Pipit, kamu benar-benar tidak waras. Umpatnya memaki dirinya sendiri. Aku harus bagaimana sekarang? Cicitnya pelan usai menarik selimut dan hanya menampakkan wajahnya. Kedua netranya memandang langit-langit kamarnya dengan sangat frustasi. Sedangkan di tempat lain. Dari mana kamu? Tanya Wawan saat melihat salah satu anggotanya baru saja menginjakkan kakinya di rumah belakang. Setelah 1 hari 1 malam menghilang. Hans yang ditanya hanya mampu meringis. Tangannya kemudian mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Aku mandi dulu bos, nanti aku ceritakan. Balasnya lesu. Buru-buru lelaki itu melangkahkan tungkai panjangnya. Raut wajahnya tampak begitu frustasi. Seperti orang yang baru saja mengalami peristiwa yang buruk. Apa yang terjadi dengannya? Tutur Wawan bingung. Menoleh memandangi punggung Hans yang telah menjauh. Pipit berlari cepat masuk ke dalam mansion setelah memarkir mobilnya. Bukan tanpa alasan wanita itu terlihat begitu terburu-buru. Ia tahu Hans biasanya menjaga di depan. Dan untuk saat ini, dia tidak ingin dulu bertemu dan berbicara dengan pria itu. Dirinya masih sangat malu. Namun sepertinya doanya tersebut tidak terkabulkan. Dari kejauhan dia sudah melihat Hans yang telah mondar-mandir di depan pintu. Seraya berbicara serta menekan earphone-nya di telinga. Aku harus lewat mana ya? Pipit bersembunyi di balik pot besar, memperhatikan gerak-gerik Hans yang nampaknya tidak menyadari keberadaannya. Padahal sebenarnya, lelaki itu sudah melihat Pipit dan tahu jika wanita itu sedang bersembunyi. Untuk itu dia sengaja berjalan beberapa langkah menjauh dari pintu, agar wanita yang sengaja memakai topi itu bisa masuk. Selamat. Segera Pipit berlari naik menuju ke kamar Putri. Sementara di dekat pohon kecil, Hans menghembuskan nafas dagas. Bagaimana caranya aku bicara padanya? Memangnya kamu ingin bicara dengan siapa? Hans terkejut saat sadar jika ia masih terhubung dengan rekan kerjanya. Pertanyaan dari Riko dan Edo baru saja membuatnya meringis pelan dan hanya menyangkalinya dengan tergagap. Sementara ada satu suara yang sudah terdengar tertawa terbahak-bahak. Apa ada yang lucu, bos? Tanya Riko. Tentu saja, aku tidak mungkin tertawa saja tanpa alasan. Balas Wawan yang memang sudah tahu tentang peristiwa yang dialami rekan kerjanya semalam. Hingga menyebabkan ia harus menginap di suatu tempat yang akan menjadi saksi bisu kisahnya. Apa yang lucu? Seluruh Edo tanpa sadar. Sudah, jangan kepo. Seperti wanita saja. Kerja. Perintah Wawan dengan nada tegasnya. Baik, bos. Balas semuanya serentak. Siapa yang mengejar kakak? Tanya Putri. Gadis itu terheran-heran saat melihat Pipit yang baru saja masuk kamar sambil terengap-engap seperti ikan yang naik ke daratan. Setan gondrong. Seluruh Pipit asal. Hah? Ada ya setan gondrong? Kuntilanak dong berarti. Pipit memutar bola matanya jengah. Tangannya bergerak cepat melemparkan topi hitam dari atas kepalanya ke Putri yang sedang duduk di sofa. Wanita itu segera melangkah dan langsung meraih air mineral yang tersedia di meja panjang di depan sofa panjang berwarna pink di dalam kamar itu.
Putri hanya terdiam memperhatikan Pipit yang menghabiskan hampir 1 botol air mineral tersebut. "Sekarang cerita," ujar Putri, karena saat Pipit menghubungnya tadi pagi, wanita itu berkata akan mengatakan sesuatu. Putri yang mempunyai tingkat kekepoan yang tinggi tidak ingin membuang waktu lama. Ia penasaran. "Tapi janji ya, jangan menertawakanku," ungkap Pipit. "Ya, kalau itu sih tergantung dari cerita kakak. Mana mungkin aku tidak tertawa kalau itu lucu," jawab polos Putri kemudian menutup bibirnya tertawa. Pipit mendengus, menyandarkan tubuhnya di sofa dengan lemas. "Belum apa-apa kamu sudah tertawa." "Nah, oke, aku berhenti. Sekarang cerita." Putri siap menjadi pendengar. Gadis tersebut menegakkan duduknya, mengambil bantal sofa lalu memangkuinya. "Jadi ceritanya begini." Flashback on. "Jadi bagaimana dong? Ini mobil pakai mogok segala lagi," ucap kesal Pipit seraya menendang ban mobilnya. Padahal mobil itu setiap bulan masuk bengkel di servis. Tapi kenapa bisa sampai mogok? Mogoknya di jalan yang sepi dan tak berpenghuni lagi. Sial. "Ponselku malah lobet lagi." "Ponselmu bagaimana?" tanya Hans kepada Pipit. Lelaki itu juga sama cemasnya dengan wanita tersebut. "Sama," balasnya lesu seraya mengangkat ponselnya yang juga sudah lobet sejak 1 jam yang lalu. "Ada power bank?" tanya kembali Hans. Pipit memajukan bibirnya seraya menggeleng. Tidak ada jalan lain. Keduanya berjalan beriringan meninggalkan mobilnya. Berharap ada yang menolongnya, mengangkut mereka hingga tiba di ibu kota. Mereka tidak mungkin menginap di mobil kan, tanpa air dan tanpa makanan. Setelah 30 menit berjalan. Apa? Hanya sisa 1 kamar. Bagi Pipit dan Hans bersamaan kemudian menoleh dan saling pandang. Ya, keduanya tidak mendapatkan tumpangan, tapi hanya mendapatkan sebuah rumah penginapan yang cukup besar. Yang sialnya hanya tersisa 1 kamar. Yang benar saja, mereka kan bukan pasangan, mana bisa tidur 1 kamar. Menyebalkan. Apa tidak ada yang akan cekot malam ini? Tidak ada, Nona. Mau tidak mau Hans dan Pipit yang sedang terkena musibah itu hanya bisa mendengus dan menerima kunci kamar itu. Ini masih mending lah daripada harus tidur di jalanan. Hingga tiba di kamar. Kedua anak manusia itu salah tingkah. Pipit mengulum bibirnya kuat ke dalam. Sedangkan Hans berkecak pinggang seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepersekian detik kemudian, Hans memilih berlalu ke kamar mandi setelah berpamitan dengan Pipit dengan canggung. Setelah menutup pintu kamar mandi dengan tergesa-gesa, Hans bersandar di pintu seraya membuang nafas kasar. "Kenapa aku segugup ini sih?" cerocosnya sendiri seraya menggeram tertahan. Sementara Pipit membuang nafas lega saat sosok lelaki partner berantemnya itu telah hilang di balik pintu. "Perasaan tadi aku biasa saja deh. Kenapa sampai di kamar ini aku tiba-tiba jadi gugup begini?" Pipit menyilangkan kedua tangannya di depan dada, merasakan detak jantungnya. "Kok aku deg-degan sih? Aduh jantung, jangan aneh-aneh deh." Pipit menggelengkan kepala kuat, mengibaskan kedua tangannya di depan wajahnya yang entah kenapa sudah terasa panas. "Pipit, jangan pikirkan hal lain. Kamu hanya akan tidur saja, oke?" Pipit memilih membuka tasnya, mencari pakaian ganti yang memang ia siapkan jika saja tadi ia basah di pantai. Ini apa kita harus tidur seranjang?" tanya Pipit gugup. Memikirkan bahwa ia akan tidur bersama dengan lelaki membuat tubuhnya panas dingin. Pipit menjadi bingung. Ia yakin jika ia tidak menyukai Hans. Tapi kenapa sekarang pikirannya jadi kemana-mana? Jantungnya bahkan berdetak tidak karuan. Aneh bin ajaib.
Seperti yang kamu lihat, di sini tidak ada sofa, yang ada hanya kursi kayu. Aku tidak mungkin tidur sambil duduk, kan? Hans mencoba menjawab setenang mungkin. Padahal perasaan pria itu sedang tidak karuan. Bersama wanita di kamar yang sama membuat otaknya berfantasi liar. Ditambah lagi setelah mandi dan berganti pakaian, Pipit terlihat begitu fresh dan menggoda dengan celana jeans pendek dan kaos longgar yang ia kenakan. Kenapa dia terlihat mempesona? Sial. Aku sudah mengantuk, ucapnya lalu duduk sebentar dan membaringkan tubuhnya di kasur cukup empuk. Kenapa kamu diam? Sudah naik sini tidur. Tegur Hans saat melihat Pipit masih berdiri termenung. Itu. Tenang saja, aku tidak macam-macam kok sama kamu. Ya, kecuali kalau aku hilaf. Ujar Hans dengan nada yang nyaris tak terdengar di akhir kalimat. Kamu bilang apa? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.